Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat pagi. Namaku Qatur Nada, NIM 191070-114, Prodi Psikologi A. Jadi di sini aku mau menjelaskan tentang materi aku, yaitu judulnya prasangka, diskriminasi, dan juga agresi. Perlu kalian ketahui bahwa prasangka, diskriminasi, dan agresi ini adalah suatu tiga istilah yang sangat berkaitan satu sama lain. Jadi, kalau seseorang yang udah punya prasangka dalam dirinya, itu pasti akan bertindak diskriminatif. Nah, kalau sudah diskriminatif, maka kemungkinan juga, berpotensi juga akan timbulnya sikap agresi pada orang itu. Oke, kita lanjut. Mulai dari materi yang pertama, yaitu prasangka atau prejudis. Prasangka adalah sikap menilai atau memberi penilaian yang negatif terhadap kelompok lain yang bukan anggota kelompoknya sendiri pada individualis berdasarkan keterbatasan ataupun kesalahan informasi yang didapat dari seseorang tersebut. Sumber prasangka ada dua. Yang pertama yaitu kompetisi. Nah, kompetisi ini dapat membuat individu mempunyai persepsi yang negatif terhadap kelompok lain ataupun lawannya, sehingga berpotensi menimbulkan konflik. Yang kedua yaitu adalah peran belajar sosial atau social learning. Nah, melalui proses pembelajaran sosialisasi, anak akan mengalami anak akan punya stereotip yang terhadap masyarakat yang ada di sekitarnya. Nah, hal ini dianggap oleh anak sebagai suatu hal yang wajar dan juga benar, karena itu biasa terjadi di lingkungannya. Nah, stereotip ini juga diperkuat dengan adanya media sosial yang mendukung. Yang selanjutnya adalah macam-macam prasangka. Macam-macam prasangka ada tiga. Yang pertama yaitu seksisme, yaitu prasangka yang didasarkan pada gender. Prasangka ini sering ditujukan kepada wanita. Sudah ada sejak zaman Nabi dulu, sudah ada contohnya bahwa wanita itu dianggap seseorang yang lemah, yang cocoknya itu hanya melakukan pekerjaan domestik, tidak cocok untuk melakukan pekerjaan di ranah publik. Sehingga dari hal tersebut muncullah gerakan yang hingga sekarang masih banyak dianut, yaitu gerakan feminisme atau anti feminisme. Macam yang kedua yaitu adalah prasangka rasial. Prasangka rasial adalah penilaian negatif terhadap seseorang karena seseorang atau kelompok tersebut tergabung dalam suatu ras atau suku yang berbeda dengan seseorang tersebut. Contohnya nih yang ada di Amerika. Warga Amerika ini masih menganggap bahwa keturunan Arab adalah teroris. Yang ketiga yaitu agisme, yaitu prasangka terhadap orang yang lebih tua, orang yang lanjut usia atau usia tua. Seringkali kita menganggap bahwa orang yang lanjut usia itu adalah orangnya udah lemah, bebal, terus pikun, dan juga sering sakit-sakitan. Yang kedua adalah diskriminasi. Diskriminasi ini adalah sikap perlakuan tidak adil atau tidak seimbang untuk membedakan kelompok tertentu sesuai dengan berdasarkan kriteria tertentu. Jadi kalau prasangka tadi adalah sikap atau perasaannya, dan diskriminasi ini adalah tindakannya yang timbul. Sumber diskriminasi yang pertama yaitu pengaruh lingkungan sosial. Yang kedua yaitu persaingan in-group dan out-group. Yang ketiga yaitu faktor sejarah yang sudah ada sejak zaman-zaman dahulu yang masih dianggap serius sampai sekarang, dan juga lain-lain. Contohnya diskriminasi yang ada di Indonesia yaitu diskriminasi terhadap etnis Tionghoa. Jadi kan kalau di Indonesia ini kalau ada pada lembaga pendidikan, lembaga militer ataupun institusi negara, lembaga pegawai negara gitu, itu kan mesti ada syarat tertentu, yaitu harus warga negara asli. Jadi yang Tionghoa nggak bisa ikut. Yang selanjutnya ada macam-macam diskriminasi, ada tiga. Yang pertama yaitu rasisme.
Rasisme adalah diskriminasi berdasarkan ras. Yaitu diskriminasi berdasarkan ras ini bisa menimbulkan adanya kekuasaan terhadap kelompok lain. Contohnya ya perbedaan diskriminasi ras kulit putih dan juga kulit hitam yang ada di Amerika. Yang kedua yaitu tokenisme adalah diskriminasi di bidang ekonomi. Contohnya seseorang ini dipekerjakan berdasarkan suatu ras tertentu, jadi ada kriteria ras tertentu agar bisa bekerja di lembaga tersebut. Seringnya terjadi pada ras negro, seringnya terjadi pada kaum negro dan juga kaum minoritas. Karena mereka beranggapan kalau kaum negro itu, kaum kulit hitam itu tidak kompeten dibandingkan kaum kulit putih. Yang terakhir yaitu reverse discrimination, adalah kecenderungan menilai kepada kelompok lain itu lebih baik daripada perlakuan kepada kelompok yang lainnya lagi. Contohnya, guru menempatkan atau memperlakukan siswa minoritas ke tempat yang lebih tinggi dibandingkan siswa-siswa yang lain. Jadi kan akan timbul suatu kompetisi, suatu perasaan terdiskriminasi atau bagaimana seperti itu. Yang ketiga yaitu agresi. Agresi adalah tingkah laku yang bertujuan untuk menyakiti makhluk hidup yang lain, baik secara fisik maupun verbal. Aspek-aspek agresi yang pertama yaitu fisik aktif langsung. Agresi dengan cara menikam, memukul, atau menembak seseorang. Yang kedua yaitu fisik aktif tidak langsung, yaitu agresi dengan cara membuat perangkap untuk orang lain, bisa juga dengan menyewa pembunuh. Yang ketiga yaitu fisik pasif langsung. Agresi yang secara fisik mencegah orang lain untuk memperoleh tujuan yang diinginkan atau memunculkan tindakan yang diinginkan. Yang selanjutnya adalah fisik pasif tidak langsung, yaitu agresi dengan menolak melakukan hal-hal yang seharusnya dia lakukan. Yang selanjutnya adalah verbal aktif langsung. Agresi dengan menghina orang lain secara langsung. Yang selanjutnya adalah verbal aktif tidak langsung, yaitu agresi dengan cara menyebarkan gosip atau rumor yang jahat, yang jelek tentang seseorang kepada orang lain. Yang selanjutnya adalah verbal pasif langsung, yaitu agresi dengan cara menolak berbicara kepada orang lain dan juga menolak menjawab pertanyaan yang dilontarkan orang lain kepada dirinya. Yang terakhir adalah verbal pasif tidak langsung, yaitu tidak mau membuat komentar verbal. Contohnya, dia akan menyerang orang lain apabila dikritik secara tidak fair. Ya, kita telah sampai pada poin yang terakhir, yaitu cara mengatasi perilaku prasangka, diskriminasi, dan juga agresi. Perlu kalian ketahui, sesungguhnya diskriminasi dan juga agresi itu adalah turunan dari prasangka. Nah, prasangka sendiri itu sudah sangat negatif dan juga sangat merugikan orang lain, apalagi disertai dengan perilaku diskriminasi dan juga agresi. Cara mengatasi yang pertama yaitu dengan memutus siklus prasangka, yaitu dengan cara menghentikan anak dari proses pembelajaran prasangka dari lingkungan sosial anak. Nah, seharusnya perbedaan-perbedaan yang ada di lingkungan itu diajarkan sejak dini kepada anak, agar anak bisa menghargai perbedaan-perbedaan yang ada. Yang selanjutnya adalah kontak antar kelompok. Yang ketiga adalah rekategorisasi atau dekategorisasi. Rekategorisasi adalah pembaruan terhadap kategori-kategori yang ada. Tujuannya meminimalisir batas-batas kelompok yang ada agar terjadi perubahan keanggotaan. Yang terakhir adalah affirmative action program, yaitu program-program untuk mereka yang berkebutuhan khusus, yang kurang beruntung. Contohnya nih, pada penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas harusnya mendapatkan akses pendidikan dan juga lapangan kerja yang lebih baik dibandingkan mereka-mereka yang tidak menyandang disabilitas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.